saya Rifki Umum. Di sini saya akan menjelaskan tipe sistem pendukung keputusan. Yang pertama ada decision super system DDS, dua grup super system GGS dan grup DDS GDSS. Yang ketiga ada executive information system EIS, 4 expert system ES, 5 artificial neural network ANN, dan yang terakhir ada hybrid super system. Kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama ada teknologi informasi atau komputer, kedua ada kompetisi, ketiga pasar internasional, dan yang terakhir ada konsumerisme dan intervensi pemerintah. Kita lanjut ke 5, 3 fase proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada intelligence pencarian kondisi-kondisi yang dapat menghasilkan keputusan. Ada desain itu pada 3 fase proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada menemukan, mengembangkan, dan menganalisis materi-materi. Dan ketiga ada choice, pemilihan dari materi-materi yang tersedia mana yang akan dikerjakan. Kita lanjut ke proses-proses yang terjadi pada kerangka pendukung keputusan. Yang pertama ada terstruktur, mengacu pada permasalahan rutin dan berulang untuk solusi standar yang ada. Kedua ada tak terstruktur, adalah fusi, permasalahan kompleks di mana tak ada solusi serta-merta. Masalah yang tak terstruktur adalah tak adanya 3 fase proses yang terstruktur. Ketiga ada semi terstruktur, terdapat beberapa keputusan terstruktur tetapi tak semua dari fase-fase yang ada. Ulang dengan NIM 22024026. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu DSS atau Decision Support System. DSS adalah suatu sistem yang ditujukan untuk mendukung manajemen pengambilan keputusan atau sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Cara DSS adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sederhana, yang kedua itu robust, yang ketiga itu mudah untuk dikontrol, yang keempat itu mudah beradaptasi, yang kelima itu lengkap, dan yang terakhir reserve. Dan ini adalah pola dari karakteristik dan kemampuan DSS. Saya akan membacakan apa itu karakteristik dan kemampuan DSS. Yang pertama itu DSS menyediakan dukungan bagi pengambil keputusan utamanya pada situasi semi terstruktur dan tak terstruktur dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerisasi. Kedua, dukungan disediakan untuk berbagai level manajerial yang berbeda, mulai dari pimpinan puncak sampai manajer lapangan. Ketiga, dukungan disediakan bagi individu dan juga bagi grup. Keempat, DSS menyediakan dukungan ke berbagai keputusan yang berurutan atau saling berkaitan. Kelima, DSS mendukung berbagai fase proses pengambilan keputusan, intelligence, design, dan choice. DSS mendukung berbagai proses pengambilan keputusan yang berbeda-beda. DSS selalu bisa beradaptasi sepanjang masa, dan terakhir DSS mudah untuk digunakan. Selanjutnya, DSS mencoba untuk meningkatkan efektivitas dari pengambilan keputusan atau akurasi jangka waktu atau kualitas lebih daripada efisiensi yang bisa diperoleh biaya membuat keputusan termasuk biaya penggunaan komputer. Pengambil keputusan memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah. DSS mengarah pada pembelajaran, pengguna harus mampu menyusun sendiri sistem yang sederhana, dan DSS biasanya menggunakan berbagai model dalam menganalisis berbagai keputusan. Dan yang terakhir, DSS dalam tingkat lanjut dilengkapi dengan komponen knowledge yang bisa memberikan solusi efisien dan efektif dari berbagai masalah yang pelik. Dan sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jurumia Tering dengan NIM 22024-031 dari kelas 5 TI 2. Saya berasal dari anggota kelompok 2 untuk mata kuliah kecerdasan buatan atau AI.
Dan saat ini saya akan menjelaskan keuntungan dan komponen DSS serta konseptual DSS. Mari masuk dalam pembahasan. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan keuntungan DSS. Yang pertama adalah mendukung solusi masalah kompleks. Yang kedua, respon cepat terhadap situasi tak terduga. Yang ketiga, strategi cepat dan tepat. Yang keempat, meningkatkan komunikasi dan kontrol manajemen. Dan yang terakhir, menghemat biaya dan meningkatkan efektivitas. Selanjutnya, komponen utama pada DSS. Yang pertama ada data manajemen. Data manajemen ini mengelola database yang relevan untuk berbagai situasi. Yang kedua, ada model manajemen. Model manajemen ini menggunakan model kuantitatif untuk analisis dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada communication subsystem. Menyediakan antarmuka untuk komunikasi antara pengguna dan sistem. Dan yang terakhir ada knowledge management. Subsistem opsional yang dapat mendukung subsistem lainnya atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Selanjutnya ini adalah model konseptual DSS. Ada data management yang mengelola data yang relevan untuk pengambilan keputusan seperti data internal, misalnya data penjualan, dan data eksternal, misalnya data pasar. Selanjutnya ada model manajemen, menggunakan model matematika atau statistik untuk menganalisis data dan menyimulasikan skenario yang berbeda. Contoh model termasuk model optimasi, simulasi, atau prediksi. Yang ketiga ada user interface, antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem, mengakses data, menjalankan model, dan melihat hasil analisis. Dan ada dialog manajemen yang mengintegrasikan pengetahuan berbasis aturan atau kecerdasan buatan untuk memberikan saran atau rekomendasi kepada pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.